Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah seringkali berfirman untuk kita selalu memperhatikan alam semesta ini. Mulai dari proses penciptaan langit dan bumi hingga proses pergantian siang dan malam. Seperti yang saya sampaikan di awal khutbah di surah Al-Imran ayat 190. Di dalam proses kita untuk memperhatikan alam semesta, Allah juga pada dasarnya memerintahkan kita untuk bisa mengelola alam semesta ini. Di surah Ar-Rahman ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan." Hai bangsa jin dan manusia, kalau kamu sanggup untuk melintasi, untuk mengelola langit dan bumi, maka lintasilah. Tapi kamu sama sekali tidak akan sanggup untuk mengelolanya kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Perhatian kita terhadap alam semesta itu tentu juga berkaitan bahwasanya Allah menciptakan kita dan melengkapi dengan akal, dan itu adalah salah satu tanda yang difirmankan oleh Allah bahwa perhatian terhadap alam semesta itu adalah tanda bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita selain dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, ada beberapa ayat yang sering diulang oleh Allah dalam surah dan dimulai dengan ayat pertama. Allah menyampaikan bahwasanya semua yang diciptakannya itu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 1. Di surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 1. Demikian halnya di surah As-Saff, surah ke-61 ayat 1. Di surah Al-Jum'ah, surah ke-62 ayat 1. Demikian halnya di surah At-Tagabun, surah ke-64 ayat 1. Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya semua ciptaannya itu bersujud, semua ciptaannya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Tagabun
yang senada dengan surah-surah pertama yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya semua makhluk ciptaannya itu bertasbih, itu artinya ada komunikasi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk komunikasi itu yang sering kita kurang pahami. Kalau kita manusia tentu kita mampu mengeluarkan suara, mampu berbicara, hewan juga demikian. Tapi bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana dengan batu? Benarkah khusus untuk tumbuhan? Saya akan membahas khusus untuk tumbuhan. Benarkah tumbuhan itu bisa berkomunikasi? Benarkah tumbuhan itu bisa melakukan hal-hal yang seakan-akan itu menjadi sebuah hal yang mustahil? Selama ini kemampuan komunikasi tumbuhan itu menjadi sebuah misteri. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kemampuan komunikasi tumbuh-tumbuhan ini mulai bisa terdeteksi. Beberapa peneliti melakukan penelitian untuk membuktikan teori-teori tersebut, membuktikan hipotesis-hipotesis tersebut. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hipotesis itu sering orang bertanya, bagaimana tumbuhan bisa merasakan adanya unsur-unsur tertentu di alam ini? Bagaimana tumbuhan bisa merasakan adanya unsur-unsur tertentu yang ada di dalam tanah? Seorang profesor bersama timnya di Australia, Profesor Monica Gagliano. Beliau adalah seorang peneliti di sebuah universitas ternama, yaitu di University of Western Australia. Beliau mencoba untuk membuktikan bagaimana bentuk komunikasi tumbuhan. Maka beliau pun mencoba meneliti tanaman cabai, tanaman lombok. Akhirnya beliau menanam tanaman cabai pada 8 polybag. Kalau polybag itu di bidang pertanian hanya semacam plastik, kantong-kantong plastik, itu ditanami cabai. Ada 8 polybag, ada 16 polybag, dan itu dibagi 2. 8 polybag ditanami cabai dengan menanam juga di sekitarnya tanaman adas merah. Tanaman adas merah ini di bidang pertanian adalah tanaman yang dikenal mampu mengeluarkan unsur-unsur kimia yang bisa membuat pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya itu menjadi terhambat. Lalu tanaman cabai yang berdampingan dengan tanaman adas merah ini ditutupi dengan kotak. Ya, jadi tanaman adas merah itu ditutupi dengan kotak untuk mencegah pengaruh buruk dari unsur yang dikeluarkan oleh tanaman adas merah ini kepada tanaman cabai. Dan di tempat lain ditanam tanaman cabai 8 polybag yang tidak berdampingan dengan tanaman adas merah. Apa yang diperoleh dari penelitian ini? Profesor Monica mendapatkan bahwa tanaman yang berdekatan dengan tanaman adas merah walaupun sudah ditutup dengan kotak, itu tetap memperlihatkan pertumbuhan yang terhambat.
Untuk membuktikan hal yang diperoleh ini, akhirnya Prof. Monika mencoba untuk meneliti dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dia meneliti 2.400 tanaman cabai dengan proses penanaman yang hampir sama. Dan ternyata hasilnya juga sama. Dan beliau berkesimpulan bahwasanya tanaman pada dasarnya mampu untuk merespon lingkungan apapun yang ada di sekitarnya, baik lingkungan yang ada di udara maupun lingkungan yang ada di dalam tanah. Lalu Profesor Monika bersama timnya juga mencoba untuk meneliti tanaman jagung, bagaimana responnya terhadap suara. Beliau menanam tanaman jagung dan mendekatkan dengan speaker dengan suara 200 Hz di bawah air. Apa yang terjadi? Ternyata bahwa sistem perakaran tanaman jagung itu bergerak menuju sumber suara. Cenderung pergerakan akar tanaman jagung itu menuju sumber suara speaker yang berada 200 Hz, sekitar 200 Hz. Dan ini yang menjadi kesimpulan Profesor Monika bahwa pada dasarnya komunikasi tumbuhan dengan alam sekitarnya itu terjadi berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penelitian-penelitian yang lain itu juga dilakukan oleh beberapa para ahli yang mencoba melakukan hal-hal yang hampir sama sebenarnya. Seorang profesor kimia yang berasal dari Inggris, Profesor William Brown, itu melakukan penelitian bersama timnya dengan mencoba meneliti bagaimana bentuk komunikasi daripada tumbuhan itu sendiri. Dan itu beliau tulis di dalam sebuah majalah terkemuka, Journal of Plant Molecular Biology. Apa yang ditulis oleh beliau dalam jurnal ini? Dari hasil penelitian yang beliau lakukan, bahwasanya tumbuhan itu mampu mengeluarkan suara-suara halus yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Tetapi oleh Profesor William Brown, itu mampu untuk mendeteksi dan merekam suara-suara halus yang keluar dari tumbuh-tumbuhan dan disimpannya dalam alat perekam khusus. Beliau terus melakukan analisa-analisa. Dan suatu saat setelah analisa dengan mendengarkan suara detak, detak suara maupun getaran-getaran ultrasonik yang ada pada tumbuhan, lalu beliau mengubah menjadi gelombang elektrik optik. Dan ternyata bahwa suara-suara itu berulang lebih dari 1000 kali per detiknya. Jadi suara-suara yang keluar dari tumbuhan itu oleh Profesor William Brown itu bisa dideteksi keluar lebih dari 1000 kali per detiknya. Dan beliau mencoba mentransfer ke layar. Dari hasil transfer ini terlihat bahwa ada tulisan di situ. Suara itu terdeteksi menjadi sebuah bentuk tulisan. Dan ini yang membuat Profesor William Brown dan timnya itu tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Apa ini? Fenomena apa ini? Lalu beliau akhirnya mengirim hasil penelitiannya ke berbagai lembaga penelitian maupun lembaga-lembaga riset terkenal di seluruh dunia, baik yang ada di Eropa maupun yang ada di Amerika. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor William Brown ini ternyata juga tidak bisa ditafsirkan oleh lembaga-lembaga penelitian terkenal maupun universitas-universitas terkenal yang ada di Amerika maupun yang ada di Eropa. Mereka semua buntu dengan apa yang terjadi. Terakhir,
Profesor William Brown dan timnya mengirim ke sebuah lembaga penelitian yang ada di Inggris untuk menganalisa apa sebenarnya ini. Setelah 5 hari diteliti, mereka pun pada bingung. Fenomena apa yang terjadi ini? Lalu salah seorang di antara tim di Inggris itu mencoba memperhatikan huruf yang tertera di layar itu apa. Dan kebetulan beliau ini adalah seorang muslim yang berasal dari India. Dia lihat, ini tulisan Allah. Jadi transfer dari suara yang keluar dari tumbuhan itu, setelah tertransfer ke layar, ternyata itu menunjukkan tulisan Allah Subhanahu. Lalu ilmuwan muslim ini menyatakan, ini adalah hal yang biasa dalam agama kami. Profesor William Brown dan kawan-kawan pun menjadi terkesima. Coba jelaskan, kenapa kamu katakan ini adalah hal yang biasa? Lalu ilmuwan muslim ini menyatakan, bahkan sejak 14 abad yang lalu ini sudah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Profesor William Brown pun bertanya-tanya, coba jelaskan pada kami, apa itu? Lalu ilmuwan muslim ini pun menyebutkan ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Termasuk di surah Al-Isra, surah ke-17, ayat ke-44. Yang nadanya semua sama. Bahwasanya apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu samawati wal ard, tusabbihu lahu samawati sab'a samawati wal arda wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau, Profesor William Brown ini mendengarkan penjelasan dari ilmuwan muslim ini, maka beliau pun belajar tentang Islam dari ilmuwan muslim tersebut dan dihadiahi mushaf Al-Quran. Selang beberapa hari kemudian, Profesor William Brown dipanggil untuk memberikan ceramah di Carnegie Mellon University. Dan Profesor William Brown berkata, dalam hidupku saya belum pernah menemukan fenomena semacam ini. Selama 30 tahun saya melakukan penelitian. Selama 30 tahun saya menekuni penelitian. Tak ada seorang pun ilmuwan dari mereka yang melakukan kajian sanggup untuk menafsirkan makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian-kejadian ataupun proses-proses alam yang bisa menafsirkannya. Namun satu-satunya tafsir yang bisa ditemukan itu ada dalam Al-Quran. Dan hal ini tidak memberikan pilihan lain bagiku, kata Profesor William Brown, selain mengucapkan syahadatain. Profesor William Brown akhirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka terjawablah bahwa pada dasarnya tanaman pun juga bisa bertasbih walaupun kita tidak tahu bagaimana suara-suara yang keluar dari situ. Di dalam surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat ke-6 Allah berfirman, "Wan najmu was-sajaru yasjudan," dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan kedua-duanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tumbuhan
itu demikian mengeluarkan suara-suara lebih dari 1000 kali per detiknya mengeluarkan suara Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Di saat kita mendengar suara azan, masih banyak di antara kita yang lebih senang untuk melakukan salat di sela-sela kursi dan mejanya. Kita malas untuk ke masjid. Dan ini menjadi analisa kita masing-masing. Menjadikan ini semua untuk kita bisa berpikir dengan jernih sebagai seorang ulil albab. Agar supaya kita belajar dari alam semesta ini. Kita adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Kenapa kita masih melakukan hal-hal yang lebih rendah dibanding dengan apa yang dilakukan oleh makhluk hidup yang lain? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi musabbahatil qudsi. Faqala ta'ala fil kitabil azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad warda Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Aliin wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'i wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa adli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.